Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus kita yang berhadir pada kesempatan zuhur yang mulia ini di tempat yang mulia dan juga di bulan yang mulia. Semoga kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kali ini kultum kita ambil dari surah Al-Anbiya ayat 83. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ketika Nabi Ayub itu berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ya Allah sudah mulai ditimpa penyakit ini, memberatkan diriku, menyulitkan aku. Anta engkau ya Allah arhamur rahimin, engkau yang maha penyayang, tidak ada yang bisa memberikan kasih dan sayang. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, asbabun nuzul ayat ini kita lihat sedikit, kita ambil tentu ibrah pengajaran. Nabi Ayub ini adalah seorang yang sangat kaya raya. Anaknya dalam riwayat paling masyhur sebanyak 12 orang, semuanya laki-laki. Dan juga istri Nabi Ayub itu sebanyak 3 orang dalam riwayat yang paling masyhur. Lalu melihat ketaatan Nabi Ayub ini, tentu terulanglah kembali sejarah sampai hari ini. Mulai dari kakek kita Nabi Adam, memang iblis tidak pernah senang melihat umat cucu keturunan Adam ini melakukan ibadah kepada Allah. Apa kata dia? Ya Allah, Ayub itu taat ibadah karena dia kaya. Ayub itu taat beribadah karena anak-anaknya mudah diatur dan mendukung dakwahnya. Ayub itu taat ibadah karena badannya sehat dan istrinya pun turut mendukung dakwahnya. Apa yang kau inginkan, kata Allah kepada iblis, dengan izinku ya Allah, aku ingin memusnahkan semua harta benda Nabi Ayub itu. Kata Allah, silahkan kau uji. Maka dengan izin Allah diperintahkan iblislah seluruh setan-setan untuk membakar, memusnahkan semua harta Nabi Ayub alaihissalam. Habis semua. Setelah harta itu habis, iblis menyamar. Datang dia berjumpa dengan Nabi Ayub. Wahai Ayub, kau lihat betapa hebatnya ibadahmu selama ini. Engkau terus beribadah kepada Allah. Lihat apa yang Allah perlakukan kepada engkau. Hartamu habis semua dibuatnya. Kata Nabi Ayub, jangankan harta itu, diriku saja pun adalah milik Allah. Maka iblis bingung. Sehari dua hari, pekan berganti pekan, harta sudah habis. Jangankan ibadah Nabi Ayub menurun, malah bertambah. Ya Allah, aku minta kali kedua untuk menjerumuskan Ayub. Apa yang kau inginkan, kata Allah.
beri aku izin untuk mematikan semua anak-anak. Kata Allah, silakan. 12 anak Nabi Ayub habis semua wafat, meninggal dunia, tentu dengan izin Allah. Permohonan iblis menguji keimanan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Begitu sudah mati semua yang 12 anak Nabi Ayub, lalu kemudian apa yang terjadi? Bukan malah menyurutkan ibadahnya, malah makin meningkat ibadah Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak habis pikir dengan cara apa lagi ini supaya Ayub ini menyerah, sehingga dia kufur nikmat, sehingga dia tidak lagi beribadah kepada Allah. Lalu dia berpikir, kemudian dia memutuskan ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, harta Nabi Ayub sudah kumusnahkan, anak-anaknya sudah kumatikan. Beri aku kesempatan ketiga ya Allah. Ketika nanti aku berkesempatan yang ketiga ini, aku tidak minta lagi kesempatan yang keempat, kata iblis laknatullah alaih. Apa yang kau inginkan, kata Allah, beri aku izin supaya bisa aku membuat badan Nabi Ayub itu sakit. Karena masih sehatnya dia, maka dia taat ibadah kepada engkau. Dalam riwayat yang masyhur, ketika di waktu sujudnya, apakah memang sholatnya Nabi Ayub itu hanya sujud saja? Kalau Nabi Sulaiman itu sholatnya hanya berdiri saja, maka riwayat itu disempurnakan ibadah sholat ini setelah Nabi kita Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Tapi dalam riwayat itu, di saat Nabi Ayub itu sedang sujud, datanglah iblis meniupkan, ada yang mengatakan dari, mohon maaf, bagian belakang Nabi Ayub, angin yang sangat sejuk. Ada yang menyebut meniupkan dari kubur-kuburnya, yaitu berupa penyakit. Yang pertama kata ulama, penyakit cacar. Yang kedua, penyakit kulit. Yang ketiga, penyakit menular ataupun penyakit yang berbahaya dan menjijikkan. Kita tidak boleh melebih-lebihkan riwayat sehingga nanti menurunkan marwah kemuliaan seorang Nabiullah Ayub alaihissalam. Kita sebut saja penyakit ini adalah sejenis penyakit kulit, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari dua hari, sepekan dua pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dari 3 istri Nabi Ayub, penyakit semakin bertambah parah. Maka yang pertama, ujian yang dia dapatkan setelah harta habis, anak wafat. Istrinya pun berkata, wahai suamiku Ayub, saya tidak kuasa lagi bertahan dengan engkau, tolong kau ceraikan saya. Kata Nabi Ayub, tidak apa-apa, dia ceraikan. Beberapa tahun kemudian yang kedua minta juga ingin diceraikan. Nabi Ayub ceraikan. Satu yang bertahan istrinya, itulah yang bernama Siti Rahmah. Siti Rahmah ini siapa nih Pak Ustaz? Keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, turun kepada Nabi Yusuf alaihissalam, turun ke bawah masih ada darah Nabi Yusuf ke Siti Rahmah. Dan itulah istri yang setia merawat Nabi Ayub alaihissalam. Lalu apa kata Siti Rahmah? Wahai suamiku, penyakit ini makin bertambah parah. Untuk biaya kita hidup pun makin susah. Engkau tidak bisa berusaha, hanya aku yang berusaha, kata Siti Rahmah. Lalu apa yang kau inginkan wahai istriku, kata Siti Rahmah? Berdoalah engkau kepada Allah. Engkau ini kan seorang nabi, tak mungkin tak Allah kabulkan doa itu, kata Siti Rahmah. Kata Nabi Ayub, Bapak Ibu simak baik-baik. Sudah berapa lamakah aku sakit, kata Nabi Ayub? Kata Siti Rahmah, sudah 18 tahun engkau sakit wahai suamiku dalam perawatanku. Lalu sudah berapa lama aku sehat selama ini? Kata Nabi, kata Siti Rahmah, sekian puluh tahun wahai suamiku. Kalaulah aku sakit baru 18 tahun, sementara aku sehat berpuluh tahun, biarpun aku seorang nabi, masih malu aku mengangkat tanganku kepada Allah supaya Allah sembuhkan, karena lebih lamanya aku sehat dibandingkan sakit, kata Nabi Ayub alaihissalam.
Pengajaran pertama, terkadang Bapak Ibu kita berpikir di saat kaya berkecukupannya kita dekat dengan Allah, tapi lebih seringnya kita lebih banyak mengingat Allah di saat genting, susah, dan bahkan kadang-kadang di saat kita dimiskinkan oleh Allah. Bukan berarti kaya tak boleh, bagus, tapi lebih banyaknya kita lalai di saat berkecukupan dibandingkan kita di saat susah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, dicatat baik-baik. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan gara-gara hartamu, anak-anakmu lalu engkau lalai untuk mengingat Allah. Nabi Ayub ketika diberi anak yang baik-baik 12 orang, ketika itu dia ibadah, anak wafat, meninggal semua dibuat Allah, makin meningkat ibadah. Apa artinya? Antara harta dengan anak, inilah yang sering menghambat, menghalang-halangi kita kadang-kadang untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang sudah lama menikah pun belum dikasih Allah anak, jangan bersedih. Itu Allah ingin engkau tetap fokus untuk mengharap kepadanya, dan itu yang diinginkan oleh Allah. Yang punya anak pun jangan sampai gara-gara anak itu lalu engkau nanti berpindah rasa cintamu sehingga banyak kewajibanmu terlalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa di saat kita mengalami penyakit hari ini, ya ada yang menahun, ada yang bolak-balik berobat, ada yang mungkin sudah bolak-balik dicek tapi tak nampak penyakitnya. Maka mumpung kita sekarang di 19 Muharram 1445 Hijriah, coba kata para ulama, siapa juga yang membaca zikir ini, sebagaimana Allah kabulkan ini juga di bulan Muharram, maka bisa dia mendapatkan juga bagaimana cara Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Apa nama zikirnya tadi? Di Al-Anbiya 83. Cukup Bapak Ibu zikirkan, rutinkan, perbanyak di Muharram ini. Di luar Muharram pun lanjutkan, tapi lebih banyakkan di bulan Muharram ini. Bunyi zikirnya nanti cek dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 83. Bunyinya nanti, Anni sesungguhnya aku, Masani yadurru, sudah mulai penyakit ini menyulitkanku. Menyulitkan dari mana? Untuk beribadah. Nabi Ayub minta sembuh kepada Allah, bukan supaya bisa berusaha kembali mengumpulkan harta, supaya bisa kembali menikah, supaya dia punya anak. Nabi Ayub berdoa kepada Allah supaya disembuhkan, karena ketika sakit yang parah tidak bisa dia maksimal untuk beribadah kepada Allah. Kalau Bapak Ibu hari ini punya penyakit yang sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh, niatkan dulu, ya Allah, gara-gara rematik ini tak bisa aku tegak sholat malam, gara-gara pinggang ini sakit tak bisa kadang pergi dan menuntut ilmu duduk lama. Di saat kepala ini kadang sebelah sakit pening, tak tahan lagi baca Quran itu lama-lama. Di saat nanti mulut ini pun payah, gigi sakit, tak bisa lagi baca Quran itu dengan khusyuk, maka minta dengan doa ini, bisa Bapak Ibu diberi Allah kemuliaan, kesembuhan seperti Allah memuliakan, menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Di mana badan Bapak Ibu yang sakit, tempelkanlah dengan telapak tangan. Kalau umpamanya dia di perut, tempelkan tangan ini di perut, kemudian baca sebanyak mungkin, terutama habis sholat fardu, Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Dan bisa diamalkan
dan ajarkan kepada anak cucu kita dan juga kepada seluruh anggota keluarga kita di rumah. Inilah sedikit kultum kita pada zuhur ini. Semoga bisa kita ambil iktibar pengajaran supaya kita tetap sabar dalam menjalani hidup. Tak selamanya yang berkecukupan itu dia dekat dengan Allah. Kadang di saat sulitnya kita, disitulah menunjukkan Allah sayang kepada kita. Makin dekat banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu. Mohon Ustaz dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.